Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawijayanti, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, program studi alih jenjang S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh pemberian air rebusan daun pinahong atau Andredera cordifolia terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Desa Jetis, Kecamatan Nusa Wungu. Di sini untuk dosen penguji saya ada Bu Maria Ulfa, dosen penguji 1, dosen penguji 2 ada Pak Madyo Marioto, dan dosen penguji 3 ada Pak Wasis Eko Kurniawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja latar belakang penelitian. Hipertensi disebut sebagai the Guillain-Stiller karena sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Ini menurut Kemenkes tahun 2018. Untuk prevalensi hipertensi di Jawa Tengah mencapai 35%, yakni setiap 1000 orang sebanyak 350 orang menderita penyakit hipertensi, menurut Dinkes Jateng tahun 2020. Menurut Dinkes tahun 2019, prevalensi hipertensi di Kabupaten Cilacap mencapai 47,1% dan di urutan ke-15 di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Puskesmas Nusa Wungu 2, jumlah kasus hipertensi yang terjadi di Kecamatan Nusa Wungu ada 91 kasus. Menurut penelitiannya Ibrahim tahun 2018, banyak cara yang dianjurkan oleh WHO untuk mengurangi faktor risiko hipertensi seperti pengobatan alternatif. Nah, pengobatan alternatif yang dapat menjadi pilihan untuk menurunkan tekanan darah adalah terapi herbal. Jenis pengobatan yang digunakan dalam terapi herbal yaitu dengan menggunakan daun pinahong. Berdasarkan survei pendahuluan di Desa Jetis, dilakukan wawancara dengan kader posyandu, didapatkan data bahwa 29 penduduk menderita hipertensi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian air rebusan daun pinahong atau Andredera cordifolia terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Jetis. Untuk rumusan masalah yang ada yaitu adakah pengaruh pemberian air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Jetis. Tujuan dari penelitian, tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Desa Jetis. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi sebelum diberikan terapi rebusan daun pinahong pada kelompok eksperimen, mengidentifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi sebelum diberikan terapi rebusan daun pinahong pada kelompok kontrol, lalu mengidentifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi sesudah diberikan terapi rebusan daun pinahong pada kelompok eksperimen, mengidentifikasi tekanan darah pada penderita hipertensi sesudah diberikan terapi rebusan daun pinahong pada kelompok kontrol, dan menganalisis pengaruh pemberian air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi pada kelompok eksperimen. Untuk manfaat penelitian itu yaitu menambah pustaka tentang pengaruh pemberian air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lalu bisa dijadikan literatur oleh perawat terkait pengaruh pemberian terapi komplementer air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lalu masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi kesehatan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam melakukan penelitian tentang pengaruh air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Pertama yaitu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang terjadi pada pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Cara mengetahui tekanan darah ditunjukkan dengan sistolik dan diastolik. Sistolik yaitu tekanan darah pada pembuluh arteri ketika jantung berkontraksi, dan diastolik yaitu tekanan darah
yang terjadi ketika jantung sedang berrelaksasi. Untuk faktor yang mempengaruhi tekanan darah ada kekuatan jantung dalam memompa darah, banyaknya darah yang beredar, viskositas darah atau kekentalan darah, elastisitas dinding pembuluh darah, dan resistensi perifer. Untuk selanjutnya hipertensi. Hipertensi yaitu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang diakibatkan suatu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mempertahankan tekanan darah secara normal. Untuk klasifikasi hipertensi ada normal, prehipertensi, stadium 1 dan hipertensi stadium 2. Untuk prehipertensi, tekanan darahnya yaitu 120 sampai 130, untuk diastoliknya 80 sampai 89. Untuk hipertensi stadium 1, tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Untuk stadium 2, tekanan darah diastoliknya lebih dari 160 dan tekanan darah sistoliknya lebih dari 100. Penyebab hipertensi itu terdiri dari dua, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder yaitu hipertensi dengan penyebab yang diketahui, biasanya disebabkan karena adanya penyakit lain yang mendasarinya. Penyakit tersebut antara lain penyakit ginjal, tumor adrenal, penyakit tiroid, penyalahgunaan alkohol, obstruktif sleep apnea. Untuk faktor risiko hipertensi yaitu faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan faktor risiko yang dapat dirubah. Faktor risiko yang dapat dirubah adalah faktor risiko yang dapat dicegah atau dikendalikan. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat dirubah adalah faktor risiko yang tidak dapat dicegah atau dikendalikan. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain ada ras, riwayat keluarga, usia, jenis kelamin. Dan faktor risiko yang dapat dirubah yaitu kurang aktivitas fisik, merokok, sensitivitas natrium, kadar kalium rendah, sindrom metabolik, obesitas, konsumsi alkohol dan rokok yang berlebihan, ada stres. Untuk patofisiologi hipertensi yaitu sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah dan kelenjar adrenal sebagai respon rangsang emosi, mengakibatkan tambahan aktivitas vasokonstriksi, lalu medula adrenal mensekresi epinefrin yang menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya yang dapat memperkuat respon vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi yang mengakibatkan penuh aliran ke ginjal menyebabkan pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2. Suatu vasokonstriksi kuat yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskuler lalu menyebabkan hipertensi. Ini menurut Ardia tahun 2022. Untuk tanda dan gejala hipertensi, seringkali seseorang tidak mengalami gejala yang muncul ketika mengalami hipertensi, meskipun peningkatan tekanan darahnya sudah cukup tinggi. Akan tetapi, ada sebagian penderita yang merasakan gejala hipertensi seperti sakit kepala, pusing atau keluar darah pada hidung, lalu perasaan berputar seperti 7 keliling, lalu berdebar atau detak jantung terasa cepat dan telinga berdenging. Untuk komplikasi yang dapat terjadi pada hipertensi ada congestive heart failure, stroke, kerusakan ginjal, dan kerusakan penglihatan. Untuk penata laksanaannya ada penata laksanaan farmakologi dan penata laksanaan non-farmakologi. Untuk penata laksanaan farmakologi dapat diberikan diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, kalsium channel blocker, dan vasodilator. Untuk penata laksanaan non-farmakologi dapat dilakukan dengan perilaku gaya hidup yang sehat, menghindari berat badan atau obesitas, tidak minum alkohol dan kopi dan merokok berlebihan, membatasi konsumsi lemak,
olahraga secara teratur, mengkonsumsi buah dan sayur, serta diberikan terapi herbal. Nah, untuk terapi herbal ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Terapi herbal yang biasanya diberikan yaitu ada daun pinahong, ada seledri, ada bawang putih, bawang merah, tomat, semangka. Ini menurut Ibrahim tahun 2018. Selanjutnya yaitu daun pinahong. Daun pinahong yaitu tanaman yang berdaun tunggal dengan sebuah tangkai yang sangat pendek atau subsil. Pertulangan dari daun ini menyirip. Daun ini panjangnya kira-kira sekitar 5-10 cm dan lebar kira-kira sekitar 3-7 cm. Daun pinahong berbentuk lunak, berwarna merah, dan bagian dalam solid dengan permukaan halus. Daun pinahong termasuk kingdom tumbuhan ordo Caryophyllales, famili Basellaceae, spesies Andredera cordifolia. Untuk kandungan kimia daun pinahong, ini menurut Wisnuwati tahun 2018, daun pinahong mengandung senyawa aktif berupa terpenoid, saponin, alkaloid, dan polifenoid. Selain itu, ada juga kandungan flavonoid. Flavonoid ini memiliki efek samping hipotensi dengan mekanisme sebagai diuretik. Selain itu, ekstrak daun pinahong juga diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan lemak dalam darah. Ada juga asam olenolik dan minyak asrin. Asam olenolik dan minyak asiri adalah golongan tripenoid yang merupakan antioksidan pada tanaman. Dengan adanya asam ini yang menjalankan kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Lalu ada asam askorbat atau vitamin C, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, berfungsi dalam pemeliharaan membran mukosa, mempercepat penyembuhan. Ini menurut Al-Masir 2004 dalam Sustea 2015. Ada juga nitrit oksida. Nitrit oksida berfungsi sebagai antioksidan yang kuat dan dapat digunakan sebagai obat anti angina yang dapat mengurangi beban jantung dengan melebarkan pembuluh darah, sehingga dapat menurunkan tekanan darah pada arteri dan dapat menstabilkan tekanan darah. Untuk manfaat daun pinahong antara lain yaitu menyembuhkan kerusakan ginjal, diabetes, pembengkakan jantung, muntah darah, tipes, stroke, wasir, rematik, menyembuhkan segala luka dalam hitanan radang usus, melancarkan dan menormalkan peredaran darah dan tekanan darah. Untuk teknik pemberian air rebusan daun pinahong yaitu rebus 4 lembar daun pinahong dalam 2 gelas air atau 300 ml. Setelah itu berikan air rebusan itu 1 gelas setiap hari selama 7 hari. Untuk rangka teori penelitian ini yaitu hipertensi ditandai dengan sakit kepala, pusing, keluar darah pada hidung, rasa pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar seperti tujuh keliling, serasa ingin jatuh, berdebar atau detak jantung terasa cepat, telinga berdenging. Dan penata laksanaan terapi farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologinya ada diuretik, vasodilator, penghambat adrenergik, ACE inhibitor, dan antagonis kalsium. Untuk terapi non farmakologinya membatasi konsumsi lemak, mengkonsumsi buah dan sayuran, olahraga, berhenti merokok, kurangi minum alkohol. Terapi komplementer non farmakologi dengan pemberian air rebusan daun pinahong untuk mengurangi beban jantung dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk kerangka konsepnya yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya itu air rebusan daun pinahong dan variabel dependennya itu ada penurunan tekanan darah. Untuk variabel yang tidak diteliti yaitu faktor yang mempengaruhi hipertensi antara lain faktor yang tidak dapat dirubah, umur, jenis kelamin, faktor genetik dan etnis. Faktor yang dapat dirubah kegemukan, konsumsi garam berlebih, merokok, stres, serta alkohol. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu menurut Sugiono, di mana hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitiannya yaitu HO tidak ada pengaruh air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu. Untuk HA-nya adalah ada pengaruh air rebusan daun pinahong terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu.
Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif. Untuk metode penelitiannya yaitu metode quasi eksperimen dengan pendekatan pre-post test design with one group. Untuk tempat dan waktu penelitian di wilayah Desa Jetis, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juli 2022. Untuk populasinya yaitu warga Desa Jetis yang menderita hipertensi. Untuk teknik samplingnya menggunakan teknik sampling purposive sampling. Untuk variabel penelitiannya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya air rebusan daun pinahong, variabel terikatnya adalah tekanan darah. Untuk definisi operasional, variabel bebasnya pemberian air rebusan daun pinahong, yaitu air rebusan daun pinahun diberikan kepada responden untuk menurunkan tekanan darah. Air rebusan daun pinahun diberikan sebanyak 4 lembar daun, direbus dengan air 30 ml, diberikan 1 kali sehari selama 7 hari. Alat ukurnya yaitu lembar observasi, hasil ukurnya diberikan air rebusan daun pinahong untuk skala ukurnya nominal. Untuk yang tekanan darah pada penderita hipertensi, tekanan darah yaitu tekanan yang terjadi pada pembuluh darah arteri pada saat dilakukan pengukuran tekanan darah menggunakan alat pengukuran tekanan darah atau tensimeter yang dilakukan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-7. Alat ukurnya yaitu tensimeter, stetoskop, lembar observasi. Untuk hasilnya, pengukuran tekanan darah menunjukkan kurang dari 139 mm Hg. Untuk sistoliknya kurang dari 89 mm Hg. Untuk diastoliknya, untuk skala ukurnya yaitu ordinal. Untuk instrumen penelitiannya berupa lembar observasi yaitu SOP, pemberian air rebusan daun pinahon, dan data hasil tekanan darah. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, menggunakan lembar observasi, lalu dilakukan pengolahan data berupa editing, coding, scoring, entry data, tabulasi. Untuk analisa datanya yaitu terdiri dari analisa univariat dan bivariat.